Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Sebelumnya kita sudah bahas sedikit ya tentang isim mabni, yaitu isim yang harokat akhirnya itu tetap ya dimanapun posisinya dalam kalimat. Lawan dari isim mabni adalah isim mu'rab, yaitu isim yang harokat akhirnya itu bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Dan isim mabni ini jumlahnya terhingga ya, bisa dihitung. Sedangkan isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Jadi kalau kita ingin bisa mengenali ya isim mabni dan isim mu'rab, kita hafalkan dulu isim yang mabni sebagai pegangan. Selain isim mabni, kita katakan dia isim mu'rab. Ya, secara umum seperti itu ya cara membedakannya. Nah, sebelumnya kita sudah sedikit ya berkenalan dengan isim mabni dan hendaknya itu dihafal sebagai pegangan kita untuk memahami materi di buku ini. Sekarang kita akan bahas isim mu'rab. Ya, isim mu'rab itu jumlahnya tidak terhingga. Ya, sangat banyak. Namun dari jumlah yang tidak terhingga itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi 9. Jadi untuk mengenalinya itu nanti dikelompokkan jadi 9. Ya, insya Allah mudah. Dan semuanya akan kita bahas dalam buku ini. Ya, tapi di sini ya untuk memudahkan pemahaman kita bahas dulu 5 kelompok isim yang mu'rab. Ya. Dan 5 kelompok isim mu'rab ini adalah isim yang isim ditinjau dari jumlahnya. Ya. Ada yang mufradun berjumlah 1, ada musannan ya, isim yang berjumlah 2, ada jam'un, jamak, isim berjumlah lebih dari 2. Dan isim yang jamak ini nanti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama jam'u mudzakkarin salimun, ya jamak muzakkar salim. Yang kedua jam'u muannatsin salimun, jamak muannas salim. Yang ketiga jam'u taksirin, ya jamak taksir. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari membahas isim mufrad ya, ismun mufradun, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang berjumlah 1. Ya, misalnya muslimun, seorang muslim, muslimatun, seorang muslimah, salihun, seorang yang salih, salihatun, seorang yang salihah. Dan isim-isim yang selama ini kita pelajari itu ya, itu semuanya isim-isim yang mufrad, isim yang berjumlah 1. Dan pada asalnya isim itu asalnya adalah mufrad, ya berjumlah 1 ya pada asalnya. Isim itu berjumlah 1. Kemudian isim mufrad ini nanti bisa kita ubah menjadi isim musanna ya berjumlah 2 dan jamak ya berjumlah lebih dari 2. Sekarang kita bahas isim musanna. Isim musanna adalah isim yang berjumlah 2. Ya, misalnya muslimun, satu orang muslim. Kalau 2 orang muslim nanti jadi muslimani atau muslimaini. Muslimatun, satu orang muslimah. 2 orang muslimah, muslimatani, muslimataini. Salihun, satu orang yang salih. Kalau 2 orang yang salih, salihani, salihaini. Salihatun, satu orang yang salihah. Kalau 2 orang yang salihah, salihatani, salihataini. Ya, demikian ya. Dan isim musanna ini dibentuk dari isim mufrad dengan menambahkan alif nun dan ya nun di akhir isim mufrad ya. Antum bisa lihat contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Kemudian catatan yang pertama, harokat sebelum alif tambahan dan ya tambahan adalah fathah. Ya, antum bisa lihat pada kalimat misalnya muslimani, muslimaini. Muslimani ya, sebelum alif itu huruf mim fathah. Muslimah ini sebelum ya itu huruf mim dan dia juga fathah ya. Kemudian yang kedua, jika isim mufrad berakhiran tak marbutah, maka saat diubah menjadi musanna ya tak marbutah ini diubah menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Jadi kalau tak marbutah itu yang terikat melingkar tulisannya. Tapi kalau maftuhah itu tak yang terbuka. Seperti sayyaratun, satu mobil, sayyarotani, 2 mobil, atau sayyarotaini, 2 mobil. Jadi huruf tak marbutahnya diubah menjadi tak terbuka, tak maftuhah. Catatan yang ketiga, isim musanna berakhiran alif nun jika berposisi di antaranya sebagai fa'il. Jadi kita pilih isim musanna yang berakhiran alif nun ya, jika dia berposisi di antaranya sebagai fa'il. Atau misalnya mubtada, khobar.
Ya, jadi kalau kita mau bikin kalimat yang di situ ada isim musananya, kalau dia misalnya berposisi sebagai fa'il, pilih yang berakhiran alif dan nun. Yang keempat, jika musanna berakhiran ya nun, isim musanna berakhiran ya nun, ya jika berposisi di antaranya sebagai maf'ul bih dan masuk bi harfil jar dan lain-lain nanti yang nanti akan dibahas ya. Contoh dalam kalimat jaa waladani, telah datang dua orang anak laki-laki. Di situ waladani sebagai fa'il, makanya kita pilih yang berakhiran alif dan nun. Ra'aitu waladaini, aku telah melihat dua orang anak laki-laki. Kita pilih yang akhirannya ya nun, karena di sini dia maf'ul bi. Salamtu ala waladaini, aku telah memberi salam kepada dua orang anak laki-laki. Di sini ya kita pilih musanna yang berakhiran ya nun karena berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Insyaallah nanti akan kita bahas kaidahnya secara lebih terperinci ya, kapan kita milih musanna yang berakhiran ya nun, kapan yang berakhiran alif dan nun. Nah, di sini ada latihan ya, silakan untuk kerjakan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu ya, karena di buku ini sudah ada kunci jawabannya ya. Jadi antum cara belajarnya coba kerjakan ya latihannya sendiri ya tanpa melihat kunci jawaban. Setelah itu baru antum cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban ya. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Insyaallah setelah ini akan kita bahas isim jamak ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas bab 3 isim mu'rab berdasarkan jumlah bagian kedua. Di sini kita akan bahas jamak muzakkar salim. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasannya isim berdasarkan jumlah itu terbagi menjadi 5 ya. Atau bisa juga kita bagi menjadi 3, mufrad, musanna dan jamak. Kemudian jamak dibagi menjadi 3, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim dan ada jamak taksir. Nah, sekarang kita bahas jamak muzakkar salim terlebih dahulu. Jamak muzakkar salim adalah isim muzakkar yang berjumlah lebih dari 2 ya, jamak ya. Yang bentuk isim mufradnya selamat dari perubahan, ya isim mufradnya tidak mengalami perubahan. Jadi isim mufradnya masih ada kelihatan bentuknya. Itulah makanya oleh karena itulah disebut salim, yang selamat. Selamat apanya? Selamat bentuk mufradnya. Selamat dari apa? Dari perubahan. Misalnya isim mufrad muslimun, seorang muslim. Nah, nanti jamak muzakkar salimnya muslimuna ya, muslimina. Kemudian mukminun, mu'minuna, mu'minina. Kemudian salihun, salihuna, salihina. Ya, di situ muslimuna, muslimu itu mufradnya kan masih kelihatan. Ya, beda nanti dengan jamak taksir yang nanti bentuk mufradnya sudah berubah, sudah berantakan ya, sudah tidak beraturan lagi. Kemudian jamak muzakkar salim dibentuk dari isim mufrad ya dengan menambahkan waw nun, ya nun. Ya di akhir isim mufrad. Ya, lihat contoh-contoh di atas. Catatan yang pertama, harokat sebelum waw tambahan adalah dhammah dan harokat sebelum ya tambahan adalah kasrah. Ya, muslimuna, muslimina. Di situ huruf mim, dhammah ya sebelum waw, kemudian mim sebelum ya itu kasrah. Kemudian yang kedua, isim jamak muzakkar salim berakhiran waw nun jika berposisi di antaranya sebagai fa'il. Jadi kita pilih yang ya jamak muzakkar salim berakhiran waw nun jika dia berposisi di antaranya sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khabar. Yang ketiga, isim jamak muzakkar salim berakhiran ya nun jika berposisi di antaranya ya sebagai maf'ul bih atau masbuk bi harfil jar. Contoh ya dalam kalimat ja'al muslimuna, ya telah datang orang-orang muslim. Di sini kita pilih yang al muslimuna bukan al muslimina karena dia berposisi sebagai fa'il. Ra'aitul muslimina, telah datang ya kaum muslimin. Di sini kita pilih yang muslimina ya karena dia berposisi sebagai maf'ul bih.
Kemudian salamtu 'alal muslimina, aku telah memberi salam kepada orang-orang Islam. Kita pilih yang al-muslimina ya, karena dia berposisi sebagai masbuk biharfil jar. Catatan yang keempat, tidak semua isim mufrad muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ya, biasanya yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, penjelasan isim fa'il dan isim maf'ul ini sudah berlalu ya dalam ilmu shorof. Jadi intinya ya nggak semua isim mufrad muzakkar itu nanti jamaknya jamak muzakkar salim. Ya, biasanya yang jadi jamak muzakkar salim itu ya pola isim fa'il dan isim maf'ul seperti di sini pola-pola isim fa'il. Muslimun dari aslama yuslimu ya kan. Islaman muslimun. Mu'minun amana yu'minu mu'minun. Salihun ya dari saluha salihun ya atau salaha jadi salihun. Ya isim fa'il ya. Adapun yang selain isim fa'il dan isim maf'ul ya untuk pelajaran kita sekarang atau tingkatan kita ya kita anggap saja nanti jamaknya jamak taksir ya. Waladun misalnya, waladun ya satu orang anak nanti jamaknya auladun. Rajulun rijalun, baitun buyutun. Ya, meskipun dia mufrad muzakkar tapi nanti jamaknya bukan jamak muzakkar salim. Kenapa? Ya karena dia bukan pola isim fa'il, bukan juga pola isim maf'ul. Ya, untuk tingkatan kita sekarang cukup itu jadi pegangan kita. Sebab nanti pembahasan rincinya ini cukup panjang ya di tingkat lanjutan. Adapun untuk pemula cukup ya seperti ini yang difahami. Dan di sini ada latihan ya, silakan antum ubah isim mufrad berikut menjadi jamak muzakkar salim. Ini semuanya bisa ya dijadikan jamak muzakkar salim karena semuanya adalah pola isim fa'il. Ya di sini semuanya pola isim fa'il ya. Ya demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.